rekan-rekan, kami tentunya ada proses yang memang berdasarkan prosedural harus dilaksanakan, yaitu adalah proses dalam penindakan yang sifatnya dalam sidang terhadap kedua belah pihak. Baik, rekan-rekan, saya hari ini bersama Karo Wanprof di Propam Polri dan juga dari Kompolnas. Tentunya yang pertama-tama perlu kami sampaikan bahwasanya Bapak Kapolri komitmen terhadap keseriusan dalam setiap tindakan tegas. Ya, baik pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, diketahui sidang etik terkait polisi yang diduga memeras penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP asal Malaysia kembali digelar pada hari ini. Dan untuk diketahui bahwa sidang pada hari ini dimulai sejak pukul 9 pagi tadi, dan untuk hasil dari sidang etik yang digelar pada hari ini bahwa AKBP Malvino Edward Justisia selaku mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya resmi diberi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terkait keterlibatan dalam kasus dugaan pemerasan penonton DWP asal Malaysia. Hal itu diputuskan dalam sidang etik yang dilaksanakan di Gedung TNCC Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Dan pernyataan ini juga disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dan bahwa pemecatan terhadap Malvino ini memang sebelumnya sudah digelar sidang etiknya pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, namun diskors dan akhirnya dilanjutkan pada hari ini. Dan atas putusan ini Trunoyudo menuturkan bahwa Malvino mengajukan banding. Sebelum menjalani sidang etik, Malvino sudah diberi sanksi berupa penempatan khusus atau patsus selama 6 hari terhitung sejak tanggal 27 November 2024 sampai 2 Januari 2025. Dan pada Kamis hari ini diketahui polisi dari 18 anggota yang di sidang etik Malvino serta 2 bawahannya. Dan Malvino seperti yang saya sampaikan bahwa sidang belum rampung pada Selasa kemarin, sehingga dilanjutkan pada hari ini dan putusannya baru diketahui pada hari ini juga. Dan terkait 2 bawahannya belum diketahui secara pasti siapa 2 bawahan yang di sidang etik ini. Dan diketahui sebelumnya bahwa mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Perlawanan Simanjuntak dan satu sosok polisi lainnya selaku kanit di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sebelumnya juga dijatuhi sanksi jabatan berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH soal dugaan pemerasan penonton di Jakarta Warehouse Project atau DWP asal Malaysia. Hal ini disampaikan juga oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan. Demikian. Melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Maka pasal yang dilanggar dikenakan pada pasal 13 ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, Pasal 5 Ayat 1 huruf C, Pasal 5 Ayat 1 huruf K, Pasal 6 Ayat 1 huruf D, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP, pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari. Bahwasannya Bapak Kapolri komitmen terhadap keseriusan dalam setiap tindakan tegas kepada para terduga pelanggar khususnya. Dan kemudian juga bersama fungsi eksternal pengawas Kompolnas terus dilakukan intens dan pantauan dan bahkan mengikuti setiap proses ini, dan ini adalah wujud daripada objektivitas maupun transparansi. Rekan-rekan, sejak tanggal 31 Desember yang lalu tahun 2024, proses ini terus berjalan, yaitu adalah sidang kode etik profesi Polri terhadap terduga pelanggar. Saat ini juga masih berlangsung. Yang perlu kami sampaikan yang pertama adalah hasil daripada ketiga terduga pelanggar pertama yang melalui proses sidang kode etik profesi Polri. Yang pertama perlu diketahui dari laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar DPS. Sebelumnya juga kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 03.45 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Propam, di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri, dengan terdiri dari komisi sidang, yaitu sebagai ketua komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH, Wa Irwasum Polri, dan kedua wakil ketua komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Ketiga anggota komisi Komisaris Besar Polisi Armeni SIK Kabak Litpres Propaminal Div Propam Polri. Keempat anggota komisi Komisaris Besar Polisi Muhammad Barli Ramadhani SIK SHMH Akreditor Propam Kepolisian Madya tingkat 2 Div Propam Polri. Kelima anggota komisi Komisaris Besar Polisi Hardiono SIK MH Akreditor Utama Rawat Prof Div Propam Polri. Dalam pelaksanaan sidang komisi ini seluruhnya dalam kesaksian melibatkan saksi sebanyak 15 orang hadir lengkap. Dan kemudian pada hasil sidang terlihat dan perlu kami sampaikan adanya suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga
melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Maka pasal yang dilanggar dikenakan pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 5 ayat 1 huruf K, pasal 6 ayat 1 huruf D, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP, pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Untuk kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan KKEP tersebut, pelanggar menyatakan banding. Kemudian yang kedua, hasil dari pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar YTS, sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 03.30 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Div Propam Polri Gedung TNCC lantai 2 Mabes Polri. Adapun komisi sidang terdiri dari yang pertama, Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Kedua Wakil Ketua Komisi Komisaris Besar Polisi Heri Setiawan SIK MH selaku Kabak Etika Rowat Prof Div Propam Polri. Ketiga anggota komisi Komisaris Besar Polisi Bulang Bayu Samudra SIK Analis Kebijakan Madya Bidang Watpraf di Propam Polri. Keempat, anggota komisi AKBP Dr. Heru Waluyo SHMH PS Kasubag Redlitlab Bak Reha Pers di Propam Polri. Yang kelima, anggota komisi AKBP Endang Werdi Ningsih SHMH Kasubag Kode Etik Bak Bin Etika Rowat Prof Div Propam Polri. Saksi-saksi seluruhnya hadir sebanyak 11 orang dalam sidang komisi. Adapun terungkap dalam sidang komisi wujud perbuatan yang bersangkutan terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kanit telah mengamankan penonton konser DWP tahun 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Maka terhadap terduga pelanggar, pasal yang dilanggar diterapkan pada pasal 13 ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto, Pasal 5 ayat 1 huruf B, Pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 10 ayat 1 huruf A, angka 1 Junto, Pasal 10 ayat 2 huruf I, Pasal 10 ayat 1 huruf F, Pasal 11 ayat 1 huruf B, Pasal 12 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka diputuskan pada sidang komisi putusan KKEP sebagai berikut. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif, yaitu berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Terhadap laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar ketiga atas nama MEY sebagai berikut. Sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung Provos, lantai 1 Mabes Polri, dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Adapun komisi sidang terdiri dari pertama, Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH Wa Irwasum Polri. Kedua, Wakil Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Ketiga, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Haryanto SIK, Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Div Propam Polri. Keempat, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Bulang Bayu Samudra SIK, Analis Kebijakan Madya Bidang Watprof Div Propam Polri. Kelima, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Sugeng Pujihartono SEMH, Pemeriksa Propam Kepolisian Madya tingkat 3 Div Propam Polri. Saksi seluruhnya yang hadir dalam komisi sidang adalah sebanyak 9 orang dan hadir. Adapun wujud perbuatan dalam sidang komisi, terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kasubdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun, pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto, Pasal 5 ayat 1 huruf B, Pasal 5 ayat 1 huruf C,
pasal 6 ayat 1 huruf D, pasal 11 ayat 1 huruf B, pasal 12 huruf B, Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Adapun hasil daripada putusan sidang KKIP, pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kemarin kami sampaikan ini masih simultan, berkesinambungan dan progresif. Juga dilakukan sidang komisi kode etik terhadap 2 terduga pelanggar lainnya. Tentu nanti secara progresif juga kami akan sampaikan terhadap terduga pelanggar dengan inisial S dan DF. Tentu ini menjadi bagian daripada komitmen Polri untuk melakukan tindakan-tindakan tegas, dan tentunya nanti akan disampaikan juga bagaimana proses dalam sidang kode etik ini oleh fungsi pengawas. Tentu kepada Kompolnas kami persilakan untuk menyampaikan terkait dengan pelaksanaan komitmen tindakan tegas yang dilakukan oleh Polri. Silakan.